Sejak ditetapkan menjadi tersangka pada bulan April 2023 lalu, kemarin pengacara Rasman Arief Nasution akhirnya menjalani pemeriksaan di Barreskrim Mabes Polri perihal dugaan pencemaran nama baik terhadap seterunya, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Didampingi penasehat hukum dan sang istri, Rasman mengaku diberondong 28 pertanyaan oleh pihak penyidik. Tidak sendirian, Rasman mendatangi Mabes Polri didukung oleh Perhimpunan Advokat Indonesia atau PRADI yang berharap agar kasus ini dapat segera diselesaikan. Kita diperiksa tadi mulai dari jam 12 ya. Dan 38 pertanyaan sudah dijawab dengan baik oleh Pak Rasman, Pak Haji ya. Dan itu tidak ada satupun yang terlewatkan. Tidak ada tegangan di atas, semua smooth, jalan lancar dan mampu dijawab dengan baik. Dan sisa pemeriksaan ahli sesuai dengan rekomendasi yang diterbitkan oleh Mabes Polri kita jalani semua. Kawan-kawan bersabar, seperti apa lagi next lanjutan dari perkara ini. Kita doakan bersama bahwa yang benar adalah yang benar, salah adalah salah, karena nggak bisa lagi peradilan zaman sekarang ini, wah yang salah dibuat-buat, yang ini dipenjarakan, nggak bisa lagi. Negara kita sudah cukup bagus. Tapi hari ini duet Pak Kapolri, Wakapolri dan Kabar Eskrim, Pak Iwan juga sebagai Korwasidik, begitu juga dengan Korwas, luar biasa. Saya merasakan polisi ini, karena kasus saya ini atensi, benar saya tahu. Kasus saya ini atensi oleh masyarakat, oleh seluruh pihak. Tapi untuk membelokkan saya kepada jurang yang saya tidak bersalah, Pradi Bersatu dan tim saya sudah tahu betul, insya Allah tidak akan terjadi. Dan saya percaya tim hukum saya, Pak Kapolri, Wakapolri, Kabar Eskrim, penyidik, dan Korwas, serta Korwasidik dan jajarannya Propam, pasti tidak akan membiarkan hukum dipermainkan oleh orang lain. Yang spesifikasi lebih kepada kalimat diduga. Diduga dalam terminologi bahasa Indonesia atau linguistik, diduga, kemudian jangan-jangan, kemudian tell me, itu bukan tuduhan, tapi itu adalah penilaian. Jelas ya? Tuduhan penilaian. Ya, jadi bukan tuduhan, tapi penilaian. Itu ahli linguistik saya baca. Kemudian kata-kata yang menyebut ilustrasi dalam satu mobil, ya, itu saya menjabarkan, mengilustrasikan apa yang disampaikan Iklim Makin, dan dia mengatakan 2 kali dalam mobil. Itu ilustrasi yang saya jelaskan seperti apa mungkinkah dilakukan perbuatan itu dalam mobil itu. Saya tidak pernah bilang Hotman Paris kelainan seksual. Wartawan yang nanya ke saya, Bang kalau begini bagaimana? Jangan-jangan ada kelainan seksual terkait dengan SKB 3 Menteri, terkait dengan Undang-Undang Advokat, terkait dengan putusan MK. Saya yakin bahwa tidak satu pun bisa mengenai saya. Saya percaya mereka ini akan mampu untuk kasus ini tidak sampai di peradilan. Pun demikian, seandainya sampai di peradilan, saya yakin mereka ini akan mampu membebaskan saya, karena saya sudah memaparkan seluruhnya bahwa saya hanya menjalankan tugas profesi saya sebagai seorang lawyer yang dalam rentang waktu 25 April 2022 sampai dengan 11 Juni 2023. Meski telah menjadi tersangka atas laporan yang dilayangkan Hotman Paris, namun Rasman tidak mau menyerah begitu saja. Diketahui Rasman sempat diisukan meminta berdamai dengan Hotman. Secara tegas justru membantah adanya niat untuk menyelesaikan masalah ini secara damai.
Bersikukuh membela diri dalam konflik yang terjadi dalam kurun waktu 2 tahun. Secara terbuka, Rasman Arif Nasution memaparkan bahwa dirinya tidak akan menempuh jalur damai, meski telah ditetapkan menjadi tersangka dan terancam masuk penjara. Pertarungan ini sudah sampai 16 bulan. Maka saya percaya penyidik yang sudah sangat profesional, saya sudah menghadirkan 3 ahli dan saya kembali mengajukan 4 ahli. Dari keterangan-keterangan mereka, dari pemahaman yang dilakukan oleh tim hukum saya percaya insya Allah kasus ini akan bisa segera selesai. Hal ini meyakinkan saya bahwa siapa berbuat apa akan terungkap. Karena sejatinya dugaan kuat saya, pelakunya saya duga adalah Iklim Hakim. Saya bukan mengatakan takut dengan Hotman, tidak. Tapi saya minta Hotman, kau berpikir cerdas, bahwa cermati perilaku Iklim Hakim dan kepada saudara, cermati perilaku dia kepada saya. Dan benturan ini akibat siapa? Terhadap Hotman Paris, kalau Anda terus ingin meneruskan ini, tidak ada masalah bagi saya. Karena 16 bulan pertarungan sudah dilakukan, saya percaya Allah Maha Besar, tim saya yang solid tanpa saya bayar, dan penegak hukum yang luar biasa hari ini di kepolisian. Dan segala fitnah 11 LP, alhamdulillah satu persatu tidak terlihat dan akan selesai dengan baik. Tapi ingat ya kata-kata saya tidak pernah minta damai sama Hotman ya. Salah besar itu. Dia begini turun dari sini karena saya nggak ada di sini. Coba ada dia ada di sini. Coba ada di sini dia. Saya pasti datangi dia. Sekali aja dia bilang, Rasman, saya di sini. Kau datang sekarang. Saya pasti datang. Tapi kalau saya tidak bersalah, dipaksakan, hukumnya zolim kalau saya tidak melawan. Maka saya bodoh kalau saya tidak melawan. Ketika saya tahu saya akan dihancurkan, saya diam, saya akan salah. Agama melarang itu. Maka prinsip saya lo dororo wala diroro. Kalau kau memulai, saya pasti akan datang untuk menjemput. Jadi kejarlah saya, kau kudekap. Terlepas dari kebencian Hotman kepada saya, terlepas dari kebencian saya kepada Hotman juga, sejatinya kami berdua masih terang melihat ini, bahwa Iklim Hakim lah yang patut diduga sebagai aktor intelektual di balik dalang perseteruan Rasman dengan Hotman Paris Hutapea. Dan kalau polisi dalam proses lidik sidik berjalan dengan baik on the track, maka pihak kejaksaan akan menerima berkas itu dengan on the track. Maka siapapun yang coba masuk dalam ranah itu untuk membelokkan hukum demi kepentingan pribadinya, pasti akan terpotong dengan sendirinya.